Presiden Prabowo Subianto geram karena ada pihak-pihak yang punya agenda lain yang tak sejalan dengan tujuan negara memakmurkan rakyat. Mereka diibaratkan oleh Prabowo sebagai pengisap darah rakyat yang cuma cari keuntungan dan ingin rakyat miskin terus. Siapa yang dimaksud oleh Prabowo? Selengkapnya dalam Ulas Utas Rakyat Miskin Terus, Prabowo sindir dalangnya. Presiden Prabowo Subianto kembali meluapkan geramnya pada pemain-pemain nakal di sektor ekonomi di negeri ini yang hanya mengeruk keuntungan tanpa memikirkan rakyat. Kali ini, ungkapan kesal itu dilontarkan Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna yang diikuti jajaran menteri dan kepala badan. Prabowo mengatakan ada pihak-pihak tertentu dalam sistem ekonomi yang menjalankan agenda terselubung. Mereka bak vampir yang menghisap kekayaan bangsa, membuat rakyat terus-terusan miskin. Dalam ekonomi, kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Bila perlu, rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa mengisap kekayaan kita, bagaikan mengisap darah. Ada. Ini namanya realisme. Prabowo menegaskan, pemerintah menolak segala bentuk upaya sistematis yang bisa menjerumuskan rakyat ke dalam kemiskinan demi keuntungan segelintir pihak. Kita bukan anak kecil. Kita duduk di sini, di kabinet ini, saya sebagai presiden, wakil presiden semua, kita di sini bukan anak-anak kecil. Kita tidak bisa dibohongi, kita tidak bisa ditipu lagi. Kita ingin baik. Kita ingin beri kesempatan kepada semua. Tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus. Kegeraman Prabowo terhadap ketamakan atau keserakahan pemain ekonomi juga diungkap beberapa waktu lalu. Ia sampai membuat istilah mazhab baru, serakahnomics. Prabowo dibuat meradang atas ulah mafia beras yang telah merugikan negara dan rakyat hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun. Ada fenomena baru. Tadinya mazhab ini, mazhab itu. Ini ada mazhab baru ekonomi itu. Yang saya sebut mazhab serakahnomics. Ini sudah liwat, gak ada di buku. Apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo itu sebenarnya sebuah peringatan keras, tapi juga bukan hanya sekedar peringatan. Kalau kata orang itu sekarang itu kan banyak yang membeli beliau atau omong-omong saya, tapi sudah dilakukan tindakan-tindakan terhadap orang-orang ya, terutama pengusaha-pengusaha yang telah menggunakan mazhab serakahnomics tersebut ya. Nah, kalau kita lihat ini kalau latar belakangnya bisa dilihat dari sisi satu masalah pertumbuhan ekonomi contohnya ya. Pertumbuhan ekonomi kita itu mungkin dulu dari zaman dulu itu kan sampai 5% mungkin ya, sampai 6%. Tapi yang mencicipi itu hanya 1% saja orang. Jadi tidak tidak merata dan menyeluruh kepada seluruh masyarakat Indonesia. Siapa saja sebenarnya vampir-vampir ekonomi yang telah membuat sengsara rakyat? Sektor-sektor apa saja yang dijarah mereka? Sebenarnya ini multisektor, di mana kita tidak hanya bisa mengatakan bahwa hanya sektor pangan saja atau migas saja yang kemudian menjadi beban bagi negara terjadinya praktik mafia di dalam.
Kita juga tahu bahwa di sektor pendidikan, ya, bagaimana kemudian angka pertumbuhan sekolah, ya, itu sangat terbatas, ya, fasilitas yang terbatas, apalagi di rural area. Kita juga tahu, misalnya dalam perkara haji, gitu ya, itu tidak berhenti, ya. Kementerian Agama juga banyak pemain di dalamnya yang kemudian mengeruk keuntungan yang akhirnya menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Dan kalau kita perhatikan juga di masalah asuransi, di sektor perdagangan, itu juga termasuk bagian yang kemudian ikut menyulitkan masyarakat. Terakhir juga transportasi. Masyarakat menjerit, ya, sampai-sampai mereka mendapatkan tiket yang begitu mahal. Jika mafia-mafia yang tak sejalan dengan kepentingan nasional bercokol di berbagai sektor, lantas bagaimana sikap para menteri yang belum lama ini mendapat pujian dari Presiden atas kinerja mereka dalam 10 bulan Kabinet Merah Putih? Apa langkah nyata kementerian untuk bisa menghalau vampir atau mafia ekonomi yang disebut Presiden Prabowo membuat rakyat miskin terus? Yang ramai sekarang soal beras, ya, yang melanggar itu ditindak tegas, tapi masyarakat tidak usah khawatir, kita sudah ada operasi pasar yang disetujui Bapak Presiden 1,3 juta ton, ya, dipercepat ini sekarang untuk operasi pasar. Yang kedua sudah ada bantuan pangan beras sebanyak 360.000 ton. Selain tadi saya laporan soal koperasi desa agar dipercepat nanti bulan November untuk bisa operasional semuanya. 10 bulan pertama pemerintahan di Kabinet Merah Putih ini tentu dengan segala dinamika dan juga segala tantangan yang dihadapi, tetapi beliau menyampaikan sejauh ini kita di track yang benar dan ada progresnya real. Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua ini juga lebih baik dibandingkan sebelumnya, 5,12%, dengan berbagai elemen yang perlu terus kita kawal. Tidak boleh kita berpuas diri. Kami juga di sektor infrastruktur dan pembangunan kewilayahan akan mengawal dari berbagai aspek pembangunan menuju atau untuk mencapai agenda-agenda prioritas beliau, termasuk swasembada pangan, energi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Aktor-aktor yang merugikan negara itu bisa jadi telah ada sejak lama. Kelompok-kelompok itu mungkin selalu ada di setiap rezim pemerintahan atau presiden. Namun nyatanya mereka terus melenggang mengeruk kekayaan negara. Memang harus ada upaya cepat, ya, menggolkan undang-undang perampasan aset. Karena dengan cara begitu siapapun aktor yang menimbulkan kerugian, ya, terutama kerugian keuangan negara, itu bisa dilakukan upaya dengan pendekatan perdata khusus, yaitu adalah perampasan aset. Yang jadi persoalan sekarang kan seringkali kita itu mengalami kerugian keuangan negara, tetapi tidak pernah terjadi itu upaya untuk pengembalian kerugian keuangan negara itu. Karena apa? Instrumen hukumnya tidak ada, gitu ya. Yang lainnya adalah misalnya kita tahu praktek oligarki, praktek kartel, gitu ya, itu peran dari KPPU menjadi penting. Pengawasan terhadap kegiatan usaha yang kemudian jangan sampai terjadi monopoli yang luar biasa. Ibarat nahkoda kapal, seperti yang dikatakan Presiden Prabowo, sudah semestinya ia selalu mengingatkan tentang ombak besar yang mengancam laju kapal. Negara kita saat ini tengah menghadapi situasi geopolitik dan geoekonomi yang berat. Ditambah lagi persoalan-persoalan klasik yang membuat Prabowo gerak.